Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York segera memberikan pertolongan kepada Sia Xavier. Namun dia harus berhadapan dengan Clarion Parker. Bagaimana kisah selanjutnya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6750-6754. Chapter 6750. Orang yang disebut Tuan Muda Parker mengabaikan rehat saat ini, tetapi matanya tertuju pada Sia Xavier. Bagi seseorang seperti dia yang berasal dari pegunungan, gadis modis di kota metropolitan semacam ini adalah tipe yang jarang dia temui. Setelah itu, dia melirik Harvey York lagi, dengan rasa jijik di matanya. Dia melihat Harvey York seperti lalat yang hinggap di atas kue yang enak, yang bisa membuat orang sakit. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Parker ini berkata dengan datar. Tuan Muda Xavier, aku tidak suka orang yang mencampuri urusan kita. Aku mengerti. Linus Xavier mencibir. Biarkan aku mengurusnya. Saat berbicara, Linus Xavier melambaikan tangannya, dan puluhan mutan dari Amerika di belakangnya menoleh dan melangkah maju. Dengan siapa kamu ingin berurusan? Suara acuh tak acuh datang dari depan Linus Xavier. Linus Xavier akhirnya melihat Harvey York yang baru saja membantu Sia Xavier mengatasi masalah internalnya. Harvey York mengambil asbak di sampingnya, dan melemparkannya ke depan. Asbak menghantam dahi Linus Xavier dengan sangat-sangat presisi, dan abu di dalamnya langsung bertebaran di udara. Linus Xavier hanya merasa mual dan pusing, dan hampir pingsan. Pada saat ini, gelombang amarah muncul di benaknya. Linus Xavier bahkan tidak tahu siapa orang di depannya. Dia hanya meraung dengan marah. Bajing, beraninya kamu menyentuhku. Ayo, lenyapkan dia. Buk. Namun, sebelum mutan Amerika itu bisa bergerak, Harvey York telah menendang meja kopi di dekatnya hingga melayang dan jatuh ke tubuh Linus Xavier. Linus Xavier terlempar terbang secara horizontal. Saat dia mendarat ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut dan terlihat sangat memalukan. Apa? Beberapa gadis muda yang menjulurkan kepala keluar dari kamar di lantai 2 villa terkejut saat melihat Linus Xavier dipukuli seperti ini. Mereka tahu bahwa Linus Xavier tidak hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari 8 grup keuangan yang hebat. Keberadaan seperti itu pasti bisa berjalan menyamping di negara H. Tapi sekarang dia bahkan sudah dipukuli menjadi seekor anjing. Merasakan aura Harvey York pada saat ini, sejumlah mutan dari negara Amerika tidak berani melangkah maju untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa saling memandang dengan cemas. Adapun Dan Parker itu, dia sedikit mengernyit saat ini, dan memandang Harvey York dari atas ke bawah dengan sedikit minat. Seolah dia ingin tahu siapa yang begitu berani membuat masalah dengan kelompok orangnya. Aku sudah menamparmu lagi, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Harvey York mengabaikan tatapan orang lain, tetapi menatap Linus Xavier dan berbicara dengan ringan. Jika kamu merasa tidak yakin, kamu bisa mencobanya sampai kamu menyerah. Bajing, aku akan melenyapkanmu, kamu. Linus Xavier bangkit berdiri, dan dengan marah merobek perban di dahinya. Saat berikutnya, saat matanya tertuju pada Harvey York, Linus Xavier yang akan memerintahkan bawahannya segera gemetaran. Dia secara alami mengenal Harvey York. Selain itu, dia juga tahu bahwa Harvey York mengalahkan master seni bela diri di negara pulau dengan kekuatannya sendiri. Untuk karakter seperti itu, mengandalkan selusin mutan di sekitarnya tidak berguna. Dan Harvey York, bajing itu, tidak hanya memiliki keterampilan yang sangat baik, tetapi juga memiliki pikiran yang halus. Linus Xavier benar-benar takut Harvey York secara tidak sengaja memasukkannya ke penjara selama beberapa hari. Apakah kamu mengenaliku? Apakah kamu sudah tidak sombong dan mendominasi lagi? Harvey York memandang Linus Xavier dan berbicara dengan ringan. Sepertinya apa yang terjadi sebelumnya belum membuatmu jera. Chapter 6751. Kamu tidak hanya tidak meninggalkan negara H, tetapi kamu juga berani terus meneror negara H. Sayang sekali kamu tidak beruntung dan jatuh ke tanganku lagi. Harvey York berbicara dengan dingin. Apa maksudmu dengan jatuh ke tanganmu? Kali ini, kamu uang sudah jatuh ke tanganku. Linus Xavier menatap Harvey York dengan mata sinis. Sudah saatnya membersihkan semua tumpukan akun sebelumnya yang sudah kamu lakukan kepadaku. Kamu berani memukuliku seperti ini. Orang-orang dari kantor polisi akan segera datang sebentar lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskannya. Ayo. Panggil polisi. Katakan bahwa ada orang di sini yang melecehkanku dan memukuli orang asing. Harvey York, apakah kamu kira aku tidak mampu membalasmu? Jelas, Linus Xavier kali ini akan membiarkan Harvey York berjongkok di penjara selamanya. Saat itu, dia punya banyak cara untuk melenyapkan Harvey York. Ayo. Panggil polisi. Harvey York mengangkat bahu. Memang benar aku sudah memukuli seseorang, tetapi seseorang membius seorang gadis yang baru saja dewasa.
Aku khawatir kejahatannya bahkan lebih serius. Mungkin aku akan masuk penjara paling lama beberapa hari. Tetapi untuk beberapa orang, jika mereka tidak masuk selama 10 atau 8 tahun, aku khawatir mereka tidak akan bisa keluar lagi. Mendengar kata-kata Harvey York, Linus Xavier yang awalnya bangga, tiba-tiba membeku. Dia lalu mencibir dan berkata, Harvey York, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa menuduhku seperti ini. Sia Xavier adalah sepupuku. Apa yang salah dengan kami makan dan mengobrol? Apakah orang-orang di kantor polisi akan membereskan masalah seperti ini? Harvey York berkata dengan ringan. Benda yang kamu gunakan adalah cacing cinta kan? Untuk mencapai tujuan kotormu, seseorang pasti memiliki cacing di tubuhnya kan? Jika aku tidak memecahkan cacing di tubuh Sia Xavier, dia tidak punya pilihan lain selain mematuhimu kan? Wolsing adalah ibu kota negara H. Selain kantor polisi, juga ada 4 pilar. Dengan metodemu, kamu mungkin bisa bersembunyi dari kantor polisi. Tetapi aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi dari 4 pilar. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Linus Xavier dan Clarion Parker itu berubah. Cacing cinta ini dibawa oleh Clarion Parker, meskipun cacing itu tidak ada di tubuh Linus Xavier, tapi ada di tubuh Clarion Parker. Begitu masalah ini benar-benar menjadi lebih besar dan keempat pilar dibiarkan ikut campur, ini pasti akan menjadi masalah besar. Memikirkan hal ini, Clarion Parker dengan cepat menatap Linus Xavier. Sudut mata Linus Xavier berkedut, pada saat ini, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya memanggil polisi. Setelah itu, dia menatap Harvey York sambil mengatepkan giginya dan berkata, Aku akui kamu memiliki beberapa keterampilan. Aku jelas bukan lawanmu. Tapi, aku memberitahumu. Kamu tidak hanya menyinggungku, tetapi juga Tuan Muda Parker. Berbicara tentang ini, Linus Xavier mendekati Clarion Parker, mencibir dan berkata, Tuan Muda Parker, orang ini adalah Harvey York, dan dia sangat dekat dengan Putri Wright. Upaya sia-sia untuk menghancurkan pernikahan dan Parker. Oh, kamu sangat dekat dengan Putri Wright. Ketika Clarion Parker ini mendengar kata-kata ini, niat melenyapkan melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Harvey York dengan serius, lalu dia berjalan di depan Harvey York dengan tangan di belakang. Apakah kamu Harvey York, perwakilan York, yang mendekati Putri Wright dan berpura-pura menjadi ahli dengan beberapa keahlian? Apakah dengan kamu menginjak-injak Master India, kamu sudah merasa sangat hebat? Kamu bahkan berani mencampuri urusanku. Kamu sangat sombong. Nasa suara Clarion Parker penuh ancaman, tetapi keseriusan dalam kata-katanya tidak berkurang sama sekali. Chapter 6752. Arogan. Harvey York tersenyum ringan, dia tidak bermaksud membiarkan Clarion Parker lolos begitu saja karena jelas mereka saling musuhan saat ini. Dia melangkah maju dan menendang Clarion Parker ke tanah. Kesombongan macam apa yang kamu bicarakan? Apakah yang seperti ini? Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang terkesiap dengan kaget. Harvey York melangkah maju, dan ketika semua orang lengah, dia menendang Clarion Parker ke tanah. Clarion Parker ini adalah salah satu Tuan Muda Parker Villa, tempat suci seni bela diri. Sampai batas tertentu, statusnya sedikit lebih tinggi dari Linus Xavier. Tapi Harvey York memukulinya tanpa ragu. Tidak ada yang bisa bereaksi. Pada saat ini, ada keheningan yang tak terlukiskan di lapangan. Semua orang merasa mulut mereka kering dan tidak tahu harus berkata apa. Hanya Reinhardt yang menganggapnya sebagai kejadian alami. Harvey York adalah bosnya. Harvey York, beraninya kamu menyentuh Tuan Muda Parker. Apakah kamu tahu betapa status Tuan Muda Parker? Jika kamu menyerangku, mungkin kamu masih bisa hidup. Tetapi jika kamu menyerang Tuan Muda Parker, kamu akan mati dengan mengerikan. Saat berbicara, Linus Xavier sudah melangkah maju dengan ekspresi malu di wajahnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang membuat bawahannya menatap Harvey York, seolah-olah dia akan menyerangnya kapan saja. Meskipun Linus Xavier penuh dengan kecemburuan terhadap Harvey York, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia harus bertindak saat Clarion Parker pasif. Di balkon lantai 2 villa, wanita yang keluar memandang Harvey York dengan merendahkan. Dalam pandangan mereka, Harvey York tidak hanya berani merusak rencana Clarion Parker, tetapi dia juga berani menyentuhnya. Dia hanya pria yang ingin bunuh diri, dan menganggap hidupnya sudah terlalu lama. Ada banyak orang yang mencari kematian. Tetapi, ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu arogan. Ada apa? Kalian tidak berani? Harvey York mengabaikan mutan di sekitarnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu berani memberikan obat untuk seorang gadis, dan jika aku tidak bisa menyentuhmu, aku akan tetap melakukan keadilan atas nama surga. Sejauh menyangkut Harvey York, dia terbiasa tidak menonjolkan diri dan tidak pernah suka menimbulkan masalah. Tapi semuanya sudah terjadi di depan matanya, dan dia pasti tidak akan berpura-pura tidak melihatnya. Belum lagi dia mengenal Sia Xavier, bahkan jika tidak mungkin melihatnya dihancurkan oleh sampah ini. Keadilan? Aku akan menamparmu.
Linus Xavier mengeluarkan senjata api dari lengannya dengan ganas, dan mengarahkannya ke Harvey York. Dor! Harvey York tidak tinggal diam. Saat Linus Xavier mengeluarkan senjata api, dia mengulurkan tangan dan merebutnya, lalu menendang Linus Xavier ke tanah. Linus Xavier menutupi perutnya dan berguling-guling di lantai. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo, lenyapkan bajing ini. Jika ada masalah, maka aku yang akan menanggung semuanya." Kilatan petir mulai muncul dari sejumlah mutan Amerika. Harvey York juga menarik pengaman senjata api dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini. Suasana di arena langsung tegang, dan kedua belah pihak akan bertarung dalam sekejap. Hentikan semuanya. Pada saat ini, Clarion Parker terhuyung-huyung setelah bereaksi. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan tembakan rekannya, lalu berjalan ke depan dengan leher terangkat tinggi. Harvey York, perwakilan York. Kamu benar-benar sangat cepat. Dikatakan bahwa dalam seni bela diri di dunia, semuanya tak terkalahkan, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Kamu sudah mencapai hal tersebut. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu memang kamu. Clarion Parker berbicara dengan dingin. Awalnya, menurut Parker Villa, orang penipu sepertimu tidak memiliki kemampuan. Sekarang sepertinya kami harus lebih memperhatikanmu. Chapter 6753. Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimana? Wajah Clarion Parker muram. Aku secara pribadi, akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda Parker. Dia pasti akan menghadapimu dalam pertempuran. Jelas, bagi Clarion Parker, orang-orang di Parker Villa selalu sombong dan mendominasi. Kemanapun mereka pergi, tuan rumah harus sopan dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Namun tak disangka, hari ini dia keluar untuk bersenang-senang, bukan hanya membuatnya kehilangan minat, tapi dia juga sudah dipermalukan. Hanya dapat dikatakan bahwa dia tidak bisa menerima itu begitu saja. Apa? Kamu akan meminta bantuan kepada seniormu untuk masalah menyebalkan seperti itu? Harvey York melirik Clarion Parker. Kamu memiliki banyak orang, dan manusia genetik dari Amerika Serikat, semuanya adalah master yang hebat. Jika kalian menyerang bersama, mungkin kamu bisa melenyapkanku. Kenapa kamu tidak mencobanya? Linus Xavier mendengar sarkasme dalam kata-kata Harvey York, dan berkata dengan suara yang dalam saat ini. Tuan Muda Parker, bajing ini terlalu sombong. Persetan dengan kata-katanya. Aku masih tidak percaya. Kita begitu banyak di sini, tidak mungkin kita tidak bisa menangani sepotong sampah. Clarion Parker berkata dengan dingin. Tuan Muda Xavier, kamu membuat kesalahan tentang satu hal. Perwakilan York adalah perwakilan termuda dari Aliansi Bela Diri Negara Besar H. Jika kamu mengatakan dia sia-sia, maka kamu memandang rendah Aliansi Bela Diri Negara H, dan kamu juga memandang rendah Tanah Suci Seni Bela Diri di belakang Aliansi Bela Diri Negara H. Jadi, jangan bicara omong kosong tentang ini. Mendengar ini, Linus Xavier dan yang lainnya sedikit terkejut. Dari kata-kata Clarion Parker, Linus Xavier dapat mendengar pentingnya dia melekat pada Harvey York. Memikirkan berapa kali dia ditipu oleh Harvey York, dan memikirkan nasib lawan Harvey York, Linus Xavier menggigil dengan cerdik saat ini, dan kemarahan di wajahnya mereda. Hanya saja cara dia memandang Harvey York masih penuh dengan keburukan. Harvey York, mengandalkan status kami sebagai perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, kamu mengamuk dan menindas orang. Aku pasti akan melaporkan masalah ini ke Balai Penegak Hukum. Ketika kamu kehilangan identitas ini, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Clarion Parker menoleh ke arah Harvey York, kata-katanya terdengar lembut, tetapi ancaman di dalamnya sangat kuat. Plak! Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dia melangkah maju dan menamparnya. Gerakannya sangat cepat dan tepat, yang membuat Clarion Parker terkejut dan terbang lagi. Hanya saja Clarion Parker bisa dibilang sebagai karakter, tamparan Harvey York hanya membuat wajahnya bengkak, dan tidak membuatnya langsung jatuh ke tanah. Sambil menutupi wajahnya, ekspresi Clarion Parker menjadi semakin suram. Dia tidak menyangka Harvey York begitu nakal, dan dia tidak berpikir sama sekali saat melakukannya. Clarion Parker, kamu berbicara tentang bela diri negara H, tapi kamu tidak banyak bicara tentangku. Sepertinya kamu cukup menghormatiku. Faktanya, kamu menyiratkan bahwa aku menggertakmu dengan mengandalkan Aliansi Bela Diri Negara H dan status perwakilanku. Tapi bagaimana dengan faktanya? Kamu yang pertama sudah menyakiti seorang wanita, tetapi kamu dengan sengaja melibatkan identitasku, dan mengancamku dengan cara yang aneh, untuk menghapus identitas perwakilanku. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan Balai Penegak Hukum, kamu sangat tidak masuk akal. Harvey York melangkah maju dengan tangan di belakang, matanya penuh penghinaan. Karena kamu mengatakan bahwa aku menggunakan identitasku sebagai perwakilan York untuk menipu orang. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Clarion Parker, aku memberitahumu sekarang sebagai perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan menegakkan hukum di depan umum. Chapter 6754.
Mendengar ini, kelopak mata Linus Xavier berkedut, dia tidak menyangka sikap Harvey York begitu keras. Dan karena Clarion Parker bertemu Harvey York untuk pertama kalinya, dia tidak tahu banyak tentang gaya perilaku Harvey York. Pada saat ini, dia berkata dengan nada jahat. Hukuman? Hukum apa yang akan kamu tegakkan, perwakilan York? Sederhana. Harvey York tersenyum ringan. Menurut aturan aliansi bela diri negara H, mereka yang melecehkan wanita tanpa alasan akan menghadapi hukuman 3 pedang dan 6 lubang. Ekspresi Clarion Parker menjadi gelap, dan dia berkata, Harvey York, beraninya kamu. Dan para master bela diri di belakangnya menatap Harvey York dengan niat membunuh saat ini, mata mereka sangat dingin. Kamu bisa mencobanya, dan melihat apakah aku benar-benar berani melakukannya. Harvey York melambaikan tangan kanannya, dan seketika belati di pinggang pengawal di belakang Clarion Parker terlepas dari sarungnya dan terbang melesat ke tangan Harvey York. Sambil memeng belati di tangan, Harvey York berjalan selangkah demi selangkah ke depan Clarion Parker dengan ekspresi acuh tak acuh. Anak kecil, kenapa kamu begitu sombong? Melihat gaya dominan Harvey York, semua wanita kaya dan terkenal di balkon lantai 2 villa tampak marah. Mereka selalu menjadi orang yang menggertak orang lain dan menginjak kepala orang lain untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi mereka tidak berharap menjadi sangat tidak berguna hari ini. Perwakilan York, yang muncul entah dari mana, akan menginjak kepala keturunan langsung dari tempat suci seni bela diri seperti Clarion Parker. Itu tidak masuk akal. Beberapa gadis cantik yang tidak mengerti seni bela diri bahkan lebih bersemangat untuk melangkah maju dan menamparkan Harvey York secara langsung. Tapi kelopak mata Clarion Parker sedikit berkedut saat ini, dan gerakan acak Harvey York menunjukkan tingkat seni bela diri yang luar biasa, yang juga membuat Clarion Parker ketakutan. Dia menggertakkan giginya, menyipitkan matanya dan berkata perlahan, Perwakilan York, apakah kamu benar-benar akan melawanku sampai akhir? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Parker Villa, tempat suci seni bela diri, akan takut padamu? Saat suara Clarion Parker keluar, ada keheningan yang tak terkatakan di lapangan, seolah kedua belah pihak akan bertarung seketika jika mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Master hebat di belakang Clarion Parker semuanya menyipit saat ini, seperti gunung berapi yang akan meletus. Jelas bahwa selama Clarion Parker memberi perintah, mereka akan menyerang tanpa ragu. Reinhardt tanpa sadar ingin berdiri di depan Harvey York, tetapi dihentikan oleh mata Harvey York. Segera setelah itu, Harvey York menjentikan belati dengan jarinya, dan kemudian berkata dengan tenang. Aku orangnya kurang sabar. Aku akan memberimu 10 detik lagi. Entah berlutut, atau menghukummu. Kamu bisa memilihnya. Saat dia mengatakan ini, nafas Harvey York menjadi sangat dingin. Kelopak mata Clarion Parker berkedut, dan dia bisa merasakan aura di tubuh Harvey York. Artinya, jika dia terus bertahan sampai mati, Harvey York pasti akan terus bergerak bagaimanapun juga. Di masa lalu, Clarion Parker hanya pernah merasakan aura seperti ini dan itu ada pada Dan Parker, tuan muda Parker Villa. Inilah aura yang membuatnya tidak berani melawan. Memikirkan hal ini, Clarion Parker mengertakkan gigi sedikit, lalu menyipitkan matanya dan menatap Harvey York, lalu berkata dengan marah. Baik, baik perwakilan York. Kami tempat suci seni bela diri telah meremehkanmu. Tapi ingat, jangan berpikir kamu bisa mengambil keuntungan hari ini. Hidup akan terus berjalan dan kami masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Setelah selesai berbicara, Clarion Parker berjalan ke Sia Xavier, dan berlutut dengan keras. Penonton yang melihatnya bereaksi dengan lamban.